wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusiana, mahasiswa IAIN Kudus Tadris Biologi. Nah, untuk lebih akrab, teman-teman bisa memanggil saya Kak Nana. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi protista. Tapi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, kakak persilakan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Selesai? Oke, langsung saja kita masuk ke materi protista. Di sini sudah ada yang tahu belum apa sih itu protista? Belum ada yang tahu ya. Jadi, protista adalah organisme eukariot, bukan tumbuhan, bukan hewan, dan bukan jamur. Hah? Bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan jamur. Terus apa dong, Kak? Ya, memang protista ini bukan tumbuhan, bukan hewan, dan bukan jamur. Akan tetapi, protista hanya memiliki kemiripan sifat dengan tumbuhan, hewan, dan jamur. Jadi yang harus teman-teman garis bawahi adalah hanya memiliki kemiripan sifat dengan tumbuhan, hewan, dan jamur. Sampai sini sudah paham ya apa itu pengertian protista? Oke, kakak lanjut ke ciri-ciri protista. Nah, ciri-ciri protista yang pertama, protista merupakan organisme eukariot uniseluler dan organisme eukariot multiseluler. Nah, eukariot sendiri adalah organisme yang belum memiliki inti sel. Sedangkan uniseluler hanya bersel satu dan multiseluler kebalikan dari uniseluler yaitu bersel banyak. Ciri-ciri protista yang kedua yaitu protista hidup secara berkoloni atau berkelompok. Jadi hidupnya protista ini bareng-bareng, enggak sendirian. Nah, yang ketiga, sifat protista ini ada yang autotrof, ada juga yang heterotrof. Nah, autotrof sendiri itu adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri, sedangkan heterotrof organisme yang belum bisa membentuk atau membuat makanannya sendiri. Nah, selanjutnya untuk respirasi protista ini ada yang aerob dan ada juga yang anaerob. Selanjutnya reproduksi protista ada dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Nah, kenapa reproduksi respirasi protista ini berbeda-beda? Jadi itu karena tergantung dari jenis protistanya itu sendiri. Nah, ciri yang terakhir yaitu mengenai habitat protista. Jadi habitat protista ini ada yang di tanah, di tempat lembab, di perairan seperti air laut dan air tawar. Sudah paham mengenai ciri-ciri protista ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke penggolongan protista. Nah, penggolongan protista ini sendiri digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, protista mirip tumbuhan atau sering disebut juga dengan alga atau ganggang. Yang kedua, protista mirip hewan atau protozoa. Dan yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Yang pertama yaitu protista mirip tumbuhan atau alga. Nah, ada yang tahu nggak kenapa dikatakan mirip dengan tumbuhan? Belum ada yang tahu? Oke, kakak kasih clue ya. Apa sih ciri khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, tetapi tidak dimiliki oleh hewan maupun jamur? Ya, betul sekali, fotosintesis. Jadi, mengapa protista dikatakan mirip dengan tumbuhan? Karena protista ini dapat melakukan fotosintesis. Lalu kenapa kalau protista ini dapat melakukan fotosintesis hanya dikatakan mirip saja, Kak? Karena bentuk protista mirip tumbuhan atau alga ini belum dapat dibedakan mana daun, mana batang, dan mana akar. Jadi bentuknya itu seperti talus. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari alga. Yang pertama, bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Yang kedua, bentuknya itu seperti talus. Yang ketiga, untuk alga yang uniseluler bentuknya itu seperti benang atau pita, sedangkan yang multiseluler bentuknya seperti lembaran. Nah, hidupnya itu di air tawar, di perairan, epifit. Kemudian yang terakhir reproduksinya ini dengan dua cara, yaitu secara seksual dan aseksual. Untuk seksualnya ini oogami dan isogami, sedangkan untuk aseksualnya fragmentasi, pembentukan dan pembelahan spora. Yang kedua yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Nah, kenapa protista ini dikatakan mirip dengan hewan? Karena protista ini memiliki alat gerak dan bersifat heterotrof.
Nah, untuk ciri-ciri protozoa yang pertama yaitu protozoa merupakan organisme eukariot uniseluler. Yang kedua, umumnya memiliki alat gerak. Nah, alat geraknya ini seperti kaki semu, bulu getar, dan bulu cambuk. Yang selanjutnya, hidup bebas, saprofit atau parasit. Dan yang terakhir, habitatnya ini ada yang di air tawar, air laut, tempat lembab, dan ada juga yang hidup di tubuh manusia dan hewan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu protista mirip jamur. Nah, kenapa dikatakan mirip dengan jamur? Karena protista ini bersifat heterotrof atau memperoleh makanannya dari organisme lain dengan cara menguraikan atau menelan makanannya. Ingat ya teman-teman, protista mirip jamur tidak termasuk jamur sejati karena memiliki susunan sel, cara bereproduksi, dan siklus hidup yang berbeda. Akan tetapi, kelompok protista ini memiliki bentuk yang sama dengan jamur sejati yang membentuk sporania atau menyerupai filamen-filamen seperti hifa. Nah, protista mirip jamur ini bentuknya kecil dan hidup di tempat lembab